Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sesi ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian berkaitan dengan materi hukum perdata. Pertanyaan pertama dari teman kita Muhammad Naim. Yang pertanyaannya adalah, setiap orang yang sudah dalam kandungan sudah mempunyai haknya, dengan contohnya warisan. Dan pertanyaan saya, Pak, kalau anak itu sudah lahir dan beberapa hari anak itu meninggal dunia, apakah anak itu masih mendapatkan hak warisannya? Jawabannya tidak, karena masih anak-anak dan sudah meninggal dunia. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, kita harus berbicara siapa yang memberikan warisan itu. Mau warisan itu dari siapa? Dari ayah atau dari ibu? Tapi pastikan dulu ayah dan ibunya meninggal dunia, baru warisan itu dapat dibagikan. Tapi kalau yang memberikan warisannya belum meninggal dunia, tentu dia tidak akan mendapatkan warisan. Pertanyaannya, warisan dari siapa? Ya, jadi harus dipastikan dulu siapa yang memberikan warisan itu. Nah, apalagi anak-anak, kalaupun dia sudah lahir lalu kemudian nggak meninggal dunia, pada saat pembagian warisan dia mendapatkan haknya, tetapi tetap masih berada di bawah pengampuan ibunya. Nah, karena anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa itu dia berada dalam pengampuan orang tuanya. Itu ya. Pertanyaan kedua dari teman kita Rahma Susanti, pertanyaannya adalah, berdasarkan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia di buku ketiga mengenai perikatan perjanjian, jika ada pihak pertama berhutang kepada pihak kedua dan tidak membuat surat perjanjian mengenai hutang tersebut, tetapi ada pihak ketiga yang mengetahui atau yang menjadi saksi mengenai hutang itu, dan jika pihak pertama tidak membayar hutang itu lalu kemudian dia kabur sehingga membuat pihak kedua melapor dan membawa ke jalur hukum, apakah bukti laporan itu cukup kuat dengan hanya ada saksi pihak ketiga yang mengetahui hutang tersebut dan tidak adanya surat perjanjian? Nah, saya akan coba menjawab sesederhana mungkin. Yang pertama, saya pahami dulu bahwa ada dua orang yang membuat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian hutang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua. Lalu kemudian itu tidak dituliskan atau tidak secara tertulis. Tetapi ada saksi. Pertanyaannya, saksinya ada berapa? Kalau saksinya satu orang saksi, bukan saksi. Oh, saksinya dua, Pak. Oke, saksinya dua. Bisa jadi saksi? Bisa. Nah, lalu kemudian yang pihak kedua tidak membayar. Dia kabur. Apakah kalau seandainya dilaporkan bukti-buktinya itu kuat? Nah, kalau perjanjiannya dari awal adalah perjanjian di antara kedua belah pihak, kita harus memisahkan dulu. Ini wilayah hukum pidana atau wilayah hukum perdata. Kalau kita menganalisa ini wilayah hukum perdata, maka dia tidak dilaporkan, tapi diajukan gugatan ke pengadilan. Kalau mengajukan gugatan ke pengadilan, siapa penggugat? Penggugat adalah orang yang memberikan hutang tadi. Tergugat adalah orang yang berhutang. Nah, diajukan gugatan ke pengadilan, diikuti prosesnya. Nanti masalah pembuktian itu adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kuat nggak, Pak, kira-kira? Ya, kalau analisa saya ya tergantung keyakinan hakim. Apakah kuat atau tidak perjanjian itu. Tapi pastikan dulu, kalau perjanjian hutang piutangnya 500.000, ikhlaskan saja, karena biayanya jauh lebih besar. Harus dianalisa juga, karena prosesnya juga panjang. Tapi analisa saya yang lain, kalau dia dari awal sudah kabur atau melarikan diri, kita ajukan gugatan secara perdata, tentu tidak kuat. Bisa-bisa tergugat ini tidak hadir dalam persidangan, sehingga putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat disebut dengan putusan perstek. Bagaimana eksekusinya? Sedang sidang aja dia udah entah kemana-mana, kita nggak tahu keberadaannya. Tentu proses eksekusi juga sulit, apalagi dengan angka yang nominal yang kecil tadi itu, 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu eksekusinya gimana? Untuk mengajukan eksekusi aja kita prosesnya lama ya. Walaupun yang kita pahami dalam asas hukum beracara di pengadilan itu biaya ringan, proses cepat ya, tapi faktanya tidak sesederhana itu. Nah,
Itu secara perdata dipastikan dulu. Kalau hanya 500.000 ikhlaskan, 1 juta ikhlaskan. Oleh karenanya kalau buat perjanjian itu, kalau meminjamkan itu pikir-pikir dulu ya, jangan sampai rusak silaturahmi karena masalah pinjam meminjam yang tidak seberapa itu. Maka kita sebagai orang hukum harus berhati-hati dan waspada. Kalau masalah pinjam meminjam 500 mau dipinjamkan itu anggap aja uang habis. Ya. Jadi lebih banyak ikhlas, apalagi kita di kampus Islam negeri lagi ya. Ingat moto Kementerian Agama itu ikhlas beramal gitu. Jadi gitu ya, berkaitan dengan proses hutang piutang. Tapi ada analisa yang lain, misalnya bisa tidak dilaporkan ke kepolisian Pak? Ya bisa-bisa saja kalau melaporkan ya. Kalau kita baca undang-undang kepolisian, polisi kan nggak boleh menolak laporan. Ya boleh-boleh saja. Tapi apakah terpenuhi unsurnya? Analisa saya bisa jadi polisi menolak karena polisi menilai bahwa ini wilayahnya adalah hukum perdata, selesaikan secara perdata, tidak ada wilayah pidana. Lah Pak, tapi dia kan melarikan diri, dia kan kabur Pak. Kalau dia kabur melarikan diri berarti dia nipu saya. Gimana tuh Pak kalau seandainya saya duga ini adalah pasal penipuan 378 misalnya? Ya bisa-bisa saja, tapi terpenuhi tidak unsurnya. Masalah terpenuhi atau tidaknya unsur dua alat bukti yang cukup itu tergantung penilaian dari polisi. Orang yang entah di mana-mana kita juga nggak tahu ini. Ya, tapi itu tugas polisi lah. Intinya kita tetap membuat laporan ke kepolisian, lalu kemudian polisilah yang memproses itu. Tapi kalau kita berbicara pidana, tentu nanti sampai di kepolisian, di kejaksaan, ya tidak ada istilah ganti rugi. Kalaupun ada, setelah putusan dinyatakan memang dia melakukan penipuan, putus ingkrah wan BWSD memiliki kekuatan hukum tetap, putusan itu bisa kita jadikan dasar untuk mengajukan gugatan bahwa kita telah dirugikan oleh orang yang meminjam uang tadi itu. Tapi prosesnya gimana? Wah panjang. Kalau ratusan juta nggak apa-apa. Saya rekomendasikan proses kejar ke semua wilayah hukum, apakah hukum pidana atau perdata. Tapi kalau anggarannya ya 10 juta itu tidak worth it ya dengan biaya yang akan kita keluarkan dan berprosesnya lama, capek gitu ya. Lelah jadinya. Gitu ya si Rahma Susanti. Yang ketiga, pertanyaan dari Maulaya Afifah Parinduri. Pertanyaannya adalah, apabila dalam suatu perkara perdata ada pihak yang dia tidak sanggup untuk mengajukan permohonan atau gugatan, apakah nantinya ia dapat dibebaskan dari biaya perkara itu? Kalau perdata antara pribadi dengan pribadi. Jadi pengadilan itu adalah fasilitator supaya diselesaikan secara hukum. Misalnya ya saya contohkan tadi utang piutang tadi. Dia tidak ada duit Pak untuk mengajukan gugatan. Gugatan itu ada biaya. Biaya apa? Biaya operasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun azasnya biaya murah ya, proses cepat, tapi tidak sesederhana itu di lapangan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Oleh karenanya biayanya ini biaya apa sih Pak sebenarnya? Biaya kita mendaftarkan gugatan karena orang pengadilan akan membuat surat pemanggilan kepada orang yang kita gugat. Misalnya kita daftar nih hari ini, lalu kemudian 2 minggu lagi akan ada orang pengadilan mengantar surat ke kita dan mengantar surat kepada orang yang kita gugat. Ngantarnya bisa jadi nggak sekali misalnya kita datang ke persidangan, rupanya pihak yang kita gugat nggak datang. Seperti yang disampaikan oleh Rahma tadi, dia kabur, nggak diketahui keberadaannya. Ya di sidang pertama kita datang, tapi tidak dihadiri oleh tergugat. Lalu kemudian gimana Pak? Akan ada panggilan kedua. Nah, nanti tergantung pertimbangan hakim, apakah nanti diputuskan secara first take tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Nah, biaya pemanggilan itu gimana? Biaya pemanggilan itu dibebankan kepada penggugat. Itu dia persoalannya. Dan setiap wilayah, misalnya nih, kalau wilayahnya di Kota Pekanbaru, pengadilannya Pengadilan Negeri Pekanbaru, biaya orang yang menggugat wilayah daerah tempat tinggalnya di Panam, orang yang dia gugat tempat tinggalnya juga di Panam, itu akan ada penilaian skala wilayahnya. Tapi kalau misalnya yang penggugat di Panam, yang tergugat di di perbatasan Pekanbaru Pelalawan atau Pekanbaru Siak, misalnya di
dikulim gitu ya, itu ada biaya tersendiri, ada skalanya, dan di setiap pengadilan akan ada informasi biaya dengan skala itu. Jadi setiap pengadilan ada yang memberikan informasi tentang itu ya. Lalu kemudian dapat dibebaskan tidak dari biaya perkara? Nah, kalau dia prosesnya gugatan biasa ya, gugatan cepat gitu ya, itu biayanya tetap ada. Tapi berdasarkan putusan pengadilan biasanya biaya yang dibebankan itu kadang 2.000 ya, kadang 6.000, kadang 10.000 ya, itu tergantung putusan dari pengadilan. Tapi biaya panjar perkara untuk biaya operasional pengiriman berkas dan surat itu dibebankan kepada pihak penggugat. Itu ya. Jadi tidak bisa dibebaskan biaya perkaranya, panjar perkaranya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Nikmah Solihah. Jadi gini Pak, apabila kita melakukan perjanjian, apakah kita boleh keluar dari yang diatur dalam KUH Perdata? Mohon penjelasannya Pak. Nah, jadi kalau kita berdasarkan KUH Perdata itu kan jelas pasal 1320. Syarat sahnya suatu perjanjian, ada 4 syarat itu. Ya, adanya para pihak ya. Lalu kemudian yang kedua adanya kausa yang halal. Yang ketiga itu ada yang diperjanjikan ya. Jadi 4 poin yang diatur dalam pasal 1320 itu menjadi sesuatu hal yang wajib yang harus dijalankan atau diikuti. Tetapi boleh tidak melakukan perjanjian di luar KUH Perdata itu Pak? Boleh. Orang mau janji apa saja boleh. Tetapi dia tidak boleh melanggar 4 poin dalam KUH Perdata di pasal 1320 itu. Contoh, ya perjanjian narkoba, jual beli narkoba boleh berarti Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam pasal 1320 salah satu poinnya itu adalah menyatakan kausa yang halal. Halal itu apa? Yang diperbolehkan oleh undang-undang. Itu kausa yang halal. Atau yang kedua misalnya orang yang dewasa dengan orang anak-anak misalnya. Anak-anak dicurinya handphone orang tuanya, lalu kemudian dia jual ke orang dewasa. Apakah sah perjanjian jual beli itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena anak-anak itu di bawah umur, belum cakap dia, dan dia belum dewasa, masih di bawah pengampuan orang tuanya. Jadi segala sesuatu perjanjian itu boleh keluar dari yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi tidak boleh melanggar poin yang diatur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Dasar hukumnya apa? Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah fakta sanserpanda, yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Nah, jadi kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Itu yang harus dipahami. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman sekalian. Nanti bisa kita diskusi lebih panjang lagi di kolom komentar. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kalau ada kekurangan boleh ditambahkan. Kita membuka ruang diskusi untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.